免我斗气玄师玩玩。Bab 581. Armor ini tidak dibentuk oleh kabut putih, tetapi terkait erat dengan pikiran Xiaoyan, mengisolasi udara dingin kabut putih dari armor, dan pada saat yang sama mengubah udara dingin menjadi energi murni dan perlahan-lahan membawanya ke tubuh Xiaoyan untuk menyembuhkan luka Xiaoyan di tubuhnya. Ini adalah baju besi yang dibentuk secara spontan oleh hantu. Setelah saya koma, api langit tidak bisa menahan, dan hantu itu benar-benar melindungi tuannya secara otomatis. Sungguh menakjubkan. Xiaoyan tertegun, tetapi dia tidak menyangka hantu berada di kabut putih dan udara dingin. Ada juga efek misterius. Jika kamu mengaktifkan hantu dari awal dan langsung menarik pria berbaju hitam ke dalam kabut putih untuk bertarung, kamu tidak akan berakhir dalam situasi seperti itu. Xiaoyan membuka mulutnya sedikit dengan penyesalan, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kepala tak berdaya, ini semua hanya masa lalu, apa gunanya penyesalan? Xiaoyan berdiri, melihat baju besi ilusi di tubuhnya, dan melihat kabut putih di sekitarnya, berpikir, roh hantu adalah hal yang paling yin di dunia. Saya belum pernah mendengar bahwa roh hantu dapat secara otomatis menjadi baju besi. Mungkin itu karena flu biasa tidak dapat merangsang roh hantu. Semakin Xiaoyan memikirkannya, semakin cerah matanya, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu yang penting. Ya, hanya yin ekstrim yang dapat membangkitkan reaksi hantu harus seperti ini. Karena ada aura yin yang ekstrim, maka tempat ini seharusnya menjadi tempat yin yang ekstrim. Ya Tuhan, ini adalah berkah tersembunyi. Keterampilan bertarung tingkat tinggi kelas dunia Ziying, yang diubah oleh Zhan Lao, akhirnya bisa berlatih, dan menunggu keterampilan bertarung bayangan ungu. Setelah pelatihan, klan Xiao saya telah menambahkan jenderal lain, hahaha. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa, semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia, bahkan semakin tertekan dengan suasana dikejar dan dibunuh satu demi satu menjadi sangat baik. Bahkan membawakan kolam air ini kepadanya, itu juga menjadi jauh lebih manis di mata. Namun, saya telah berjuang di sini untuk waktu yang lama. Saya koma untuk waktu yang tidak diketahui. Jika saya tinggal di sini lebih lama lagi, saya khawatir itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu, jadi saya harus segera mengungsi sesegera mungkin. Xiaoyan mendapatkan kembali konsentrasinya dan tersenyum. Dengan sengaja, dia berjalan menuju mayat pria berbaju hitam yang tertanam di dasar kolam, memikirkan identitas pria berbaju hitam, dan wajahnya perlahan berubah suram. Dengan berjinjit, pria berbaju hitam itu ditarik keluar dari dasar kolam, lalu dia menggeledah seluruh tubuh pria berbaju hitam itu secara detail. Xiaoyan dengan cepat menemukan bahwa, seperti para pengejar di depannya, pria berbaju hitam tidak memiliki apa-apa di tubuhnya kecuali senjata dan pil obat, kecuali kata, darah, di borgolnya, tetapi Xiaoyan tidak tahu kekuatan mana yang memiliki kekuatan seperti itu, sebuah hal, sebuah logo. Ini sangat licik dan tidak terlihat lagi, dan bahkan mengirim Dou di tingkat tinggi untuk memburu dan membunuh orang sangat berhati-hati, tanpa meninggalkan jejak. Pasukan ini benar-benar meremehkanku. Xiaoyan terlalu malas untuk menganalisis identitas dan latar belakang pria misterius berbaju hitam ini. Karena dia tidak terbiasa dengan kekuatan utama di benua Dodi, bahkan jika dia mencoba mematahkan kepalanya di sini, dia tidak bisa mendapatkan hasil apapun, jadi dia kembali dan bertanya pada Zeni dan King, Haoran dan yang lainnya. Xiaoyan mendengus kesal, dan setelah merobek kata, darah, di lengan bajunya, dia menggunakan jari kakinya untuk menendang mayat pria berbaju hitam itu jauh-jauh, dan kemudian menunjukkan, api. Surgawi mengamuk, dan tubuh pria berbaju hitam itu, terbakar di dalam air, berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata, dan tidak ada lagi. Kemudian, Xiaoyan menendang kakinya dengan kuat dan berenang menuju air dengan sekuat tenaga,
lalu melangkah keluar dari air dan berdiri di tepi kolam, memutar ke tempat klan obat berada. Setelah 2 pengejaran yang mendebarkan, Xiao Yan menjadi lebih berhati-hati. Kekuatan jiwa menjaga kewaspadaan tertinggi siang dan malam, dan sosoknya bergerak dengan hati-hati melalui hutan dan pegunungan. Pada saat yang sama, di 2 aula di mana aroma obat memenuhi udara dan bayangan hantu muncul, ada raungan yang menakutkan, dan suara benda jatuh ke tanah dapat terdengar tanpa henti. Setelah itu, sekelompok bayangan menyapu keluar dari aula lagi dengan raungan putus asa, dan dengan cepat menyapu ke arah perjalanan Xiao Yan. Namun, karena meremehkan Xiao Yan, mereka telah melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Xiao Yan. Dengan kecepatan abnormal Xiao Yan, pengejaran ini jauh tertinggal. Lebih dari beberapa bulan kemudian, Xiao Yan muncul di puncak lereng bukit. Di bawah kecepatan Xiao Yan, dia tidak pernah mengalami serangan atau pembunuhan di sepanjang jalan, tetapi konsumsi kekuatan jiwa dan energi pendendam yang berlebihan membuat Xiao Yan terlihat pucat. Meskipun dukungan dari sejumlah besar pil obat, Xiao Yan merasa sangat lelah baik secara fisik maupun mental, namun, melihat kompleks bangunan besar tidak jauh, Xiao Yan akhirnya menunjukkan senyum puas di wajahnya. Bab 582. Apakah kamu akhirnya tiba di klan kedokteran? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dengan lembut membelai Na Jie dengan jari-jarinya, pikirannya menjadi bersemangat tak terkendali. Klan obat dulunya adalah legenda di benua Dodi. Sebelum pendirian Pil Palace, klan obat pernah terkenal di daratan karena kemampuan pemurniannya yang kuat. Legenda mengatakan bahwa klan Yao awalnya dikelilingi oleh pegunungan, dan tidak ada jalan khusus yang dibuka sama sekali, tetapi ada banyak orang yang berjalan, dan mereka melangkah keluar di jalan menuju gerbang. Jalan ini adalah jalan mencari obat yang terkenal, dan juga merupakan salah satu simbol yang selalu dibanggakan oleh keluarga kedokteran. Ada desas-desus bahwa semua orang yang mencari obat yang menginjakkan kaki di jalan ini harus menghormati dan melakukan ritual tertinggi, jika tidak mereka akan dianggap tidak menghormati keluarga obat, yang menunjukkan keindahan tak terbatas dari keluarga obat. Tetapi jika Anda berpikir bahwa keluarga Yao memiliki reputasi yang sangat tinggi di benua Dodi dan dapat merespons dengan 100 tanggapan, maka Anda salah besar. Klan obat selalu jarang berjalan di sekitar daratan, bukan karena profil rendah mereka, tetapi karena orang-orang dari klan obat terlalu arogan dan mengabaikan segalanya. Oleh karena itu, meskipun ada banyak orang yang datang ke klan obat untuk mencari obat, tidak banyak yang benar-benar dapat memintanya, dan mereka telah mengalami banyak kesulitan dan pengabaian. Seiring waktu, reputasi klan obat telah anjlok dan istana pil telah mampu bangkit dengan cepat dan menggantikannya status apoteker. Ini bukan tugas yang mudah untuk menghadapi balapan seperti itu dengan mata di atas. Xiao Yan tersenyum pahit ketika dia melihat ke jalan mencari obat, yang dulu brilian tapi sekarang diadu dan ditumbuhi rumput. Namun, kecurigaan akan hal seperti ras itu untuk membunuhku jauh lebih rendah. Lagi pula, ras arogan tidak bisa melakukan hal memalukan seperti itu. Tapi aku masih harus menjaganya. Xiao Yan merenung sejenak, memasukkan jejak jiwanya yang telah dia capai di klan kedokteran ke dalam teknik misterius, dan kemudian menyebarkannya dengan metode komunikasi yang King. Haoran menyerahkan, dan kemudian dia berdiri di sana dengan santai. Berjalan sampai akhir, berdiri di depan gerbang batu yang megah, Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa gaya arsitektur keluarga Yao benar-benar berbeda dari ras dan kekuatan lain di benua Dodi. Semua bangunan terbuat dari batu, baik itu aula, kuil, makam, atau loh batu besar, yang semuanya ditumpuk dengan batu kapur warna-warni. Alasan mengapa dikatakan bertumpuk adalah karena tidak ada kombinasi antara batu-batu itu, dan itu murni tumpukan batu-batu besar, selalu terasa sedikit tidak selaras dengan tren saat ini, dan memiliki rasa keterasingan. Ini mungkin salah satu alasan penurunan klan kedokteran. Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkannya.
Siapa itu? Beraninya kamu berani masuk tanpa izin ke wilayah klan obat. Sebuah suara kasar menyela pikiran Xiao Yan. Di depan Xiao Yan, dua penjaga memegang tombak perunggu menyapu Xiao Yan dengan mata dingin, dan ujung tombak tajam menunjuk Xiao Yan dengan cahaya dingin. Seperti yang diharapkan dari ras arogan yang terkenal, saya hanya berdiri di pintu, dan saya menjadi orang sombong yang masuk tanpa izin di wilayah itu. Tidak heran jika klan kedokteran, salah satu dari dua tempat suci yang juga alkemis, telah menurun drastis. Xiao Yan tertegun sejenak, dan segera merasa sedikit geli, sudut mulutnya sedikit melengkung. Orang gila yang berani, tidak berani menjawab di wilayah klan obatku, tetapi juga mencibir, hidup dengan tidak sabar. Lengkungan sudut mulut Xiao Yan jatuh di mata kedua penjaga, benar-benar mengubah rasanya. Dua tombak perunggu sedikit lebih dekat ke Xiao Yan, dan ujung tombak hampir bergoyang di hidung Xiao Yan. Setelah menjadi terkenal, Xiao Yan belum pernah mengalami sambutan yang begitu dingin, dan wajahnya langsung tenggelam, tetapi dia segera ingat bahwa dia meminta sesuatu, jadi dia menahan amarahnya dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Junior Xiao Yan datang berkunjung, dan meminta untuk bertemu dengan patriark klan kedokteran. Saya juga berharap kedua kakak laki-laki itu akan memberi tahu Anda. Xiao Yan belum pernah mendengarnya. Salah satu penjaga mengerutkan kening dan mengayunkan tombaknya, menghalangi jalan Xiao Yan. Menurutmu siapa yang bisa dilihat oleh patriark kita jika kamu mau? Demi ketidaktahuanmu, kami tidak akan memiliki pengetahuan yang sama denganmu kali ini. Cepat dan pergi. Penjaga lain menatap Xiao Yan, dengan tidak sabar, melambaikan tangannya untuk membiarkan Xiao Yan pergi. Perkataan kedua penjaga itu hampir tidak membuat Xiao Yan tersedak. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia terkenal di benua Dodi, Xiao Yan, yang sedikit terkenal, percaya bahwa dia masih memilikinya, tetapi penjaga obat ini mengatakan bahwa dia bahkan belum pernah mendengarnya. Isolasi diri terlalu berlebihan. Xiao Yan tidak bisa menahan memutar matanya, dan dia berkata lagi dengan tulus, saya benar-benar memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada patriark klan obat. Nyawa dipertaruhkan, dan saya harap kedua kakak tertua bisa mengakomodasi. Saya pikir saat itu, berapa banyak orang terkenal yang harus menunggu berbulan-bulan untuk melihat patriark kita. Hanya karena Anda adalah orang yang tidak dikenal di tahap akhir bintang 4, Anda juga ingin melihat saya. Keluarga Yao bukan badan amal aula, jangan bertele-tele lagi, berhati-hatilah agar tidak kasar padamu. Seorang penjaga memandang Xiao Yan seperti orang bodoh. Ayo pergi. Penjaga lain meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan dan ingin mendorong Xiao Yan menjauh. Xiao Yan datang dengan gusar, tubuhnya tidak bergerak, energi dendamnya mengalir ke kakinya, seolah-olah berakar di tanah, dia membiarkan tangan penjaga di bahunya untuk mendorongnya. Penjaga mendorong keras, tapi Xiao Yan, yang diharapkan tersandung, tetap tidak bergerak. Ekspresi penjaga tertegun, dan dia diam-diam meningkatkan kekuatannya tidak percaya. Tanpa diduga, Xiao Yan masih tidak bergerak, seolah-olah kekuatan itu menekannya. Itu hanya angin sepoi-sepoi, dan bahkan satu sudut pakaian pun tidak terangkat. Yoho, anak ini terlihat lembut, tapi aku tidak berharap memiliki sedikit kekerasan. Penjaga yang tidak bisa menahan wajahnya menembak dengan marah, dan aura puncak bintang 4 meledak, mengenai Xiao Yan dengan kuat di bahu. Tidak apa-apa jika dia tidak mengerahkan kekuatan apapun, dia menemukan bahwa tangannya sepertinya memukul sepotong granit, dan kekuatan pantulannya menyebabkan dia mundur beberapa langkah, menatap Xiao Yan dengan mata tercengang. Apa asal-usul anak ini? Kekuatan tahap akhir bintang 4 sangat kuat, bahkan klan iblis tidak begitu sesat. Penjaga itu membuka mulutnya sedikit dan menjabat tangannya yang mati rasa, mengambil napas dalam-dalam. Ini hanya masalah waktu. Penjaga lainnya melihat bahwa temannya telah kehilangan kegelapan, langkah kakinya jatuh dengan berat, tubuhnya terpelintir ke samping,
Aura puncak bintang 4 yang sama tiba-tiba mengembun di tangan kanannya, dan 5 jari tergenggam. Bahu Xiaoyan berencana untuk melempar Xiaoyan ke punggungnya dan membiarkan Xiaoyan tahu apa artinya menjadi bodoh. Bab 583. Melihat cakar yang akan jatuh, Xiaoyan mencibir, masih tidak bergerak. Api langit sedikit bergerak, kulit di bahunya menjadi merah menyala, dan panas dari pakaiannya membuat jubah hitamnya berubah menjadi merah tua. Anak itu sangat arogan, maka coba tanganku yang menghancurkan harimau. Penjaga itu menggenggam bahu Xiaoyan dengan 5 jari. Bahu Xiaoyan seperti sepotong besi babi yang panas, dan tangannya hangus seperti api. Penjaga itu menjerit, dan dengan cepat menarik kembali telapak tangannya, tapi sudah terlambat, dan api yang mengamuk sudah menyala di telapak tangannya. Pemusnahan, bau barbeque yang kaya meresap. Melihat Xiaoyan lagi, kedua penjaga itu seperti melihat hantu, dan mereka tidak lagi berani memandang rendah mereka. Bagaimanapun, dia adalah penjaga gerbang kekuatan besar. Meskipun dia sombong, dia telah melihat banyak hal di dunia. Satu tahap akhir bintang 4 dapat dengan mudah membuat dua puncak bintang 4 menderita, dan nyala api yang dicurigai menjadi api surgawi membuktikan bahwa pemuda di depannya memiliki latar belakang yang berbeda. Apakah nyala api barusan menjadi api surgawi? Setelah kemunduran, kesombongannya akan selalu menurun, dan nada suara kedua penjaga itu segera menjadi jauh lebih sopan. Tampaknya dimanapun dia berada, dia selalu menghormati kekuatannya. Xiaoyan tersenyum masam. Demi leluhurnya, Xiaoyan harus menghilangkan identitasnya. Masalah kalian berdua untuk melaporkan kepada kami bahwa Xiaoyan, penguasa Xiao Mansion di kota Juxi, sekutu dekat aliansi bisnis, dan saudara angkat Kaisar Iblis, datang mengunjungi Patriark Klan Obat. Aura orang berpangkat tinggi meresap samar, dan segera mencekik salah satu dari dua penjaga. Apa? Pelaporan diri Xiaoyan tentang keluarganya membuat tubuh kedua penjaga itu membeku tiba-tiba, dan mereka memandang Xiaoyan dengan tidak percaya. Mungkinkah kamu adalah Xiaoyan yang telah diisukan dalam beberapa tahun terakhir? Itu benar, itu hanya nama palsu. Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh, menatap kedua penjaga dengan makna yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Aku ingin tahu apakah Xiao memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Patriark yang mulia. Ini, kedua penjaga itu benar-benar panik. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Xiaoyan yang terkenal akan berdiri di depan mereka begitu hidup, dan dia masih sangat muda. Klan yang sangat rendah. Tentu saja, jika Xiaoyan tidak menunjukkan tangan itu sekarang, tak satu pun dari mereka akan mempercayainya. Memikirkan arogansi di depan Xiaoyan barusan, itu terlalu berlebihan. Kedua penjaga itu hampir ingin menggali lubang di tanah dan masuk. Setelah beberapa saat, mereka tersipu dan berkata, Tuan Xiao benar-benar muda dan menjanjikan, ini adalah kesalahan kami. Tuan Xiao secara alami memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Patriark, kami akan melaporkannya sekarang, dan mohon tunggu sebentar untuk Tuan Xiao. Yah, sudah waktunya untuk bekerja. Xiaoyan mengangguk, mengulurkan tangannya untuk mengibaskan debu dari pakaiannya sesuka hati, dan memiliki evaluasi baru tentang kesombongan keluarga Yao. Dia layak menjadi orang yang dikultivasikan oleh kekuatan besar, meskipun seekor anjing melihat orang lebih rendah. Tetapi begitu mereka mengetahui identitas pihak lain, mereka tidak akan buru-buru menggigit orang seperti anjing gila, jadi tampaknya arogansi keluarga Yao tidak sia-sia. Tapi Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa tindakan biasa ini jatuh ke mata penjaga, tetapi menimbulkan kecurigaan dari kedua penjaga. Kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya dan aura berada di posisi teratas untuk waktu yang lama pasti benar, tetapi Xiaoyan dikejar dan dibunuh berulang kali, dan pakaiannya mau tidak mau rusak. Tetapi bagaimana tuan keluarga Xiao yang bermartabat bisa menjadi sangat malu? Mungkinkah orang ini palsu? Kedua penjaga memutar tubuh mereka dan melihat ke atas dan ke bawah pada pelayan Xiaoyan, dan kebingungan di mata mereka menjadi semakin intens.
Maafkan kami karena tidak masuk akal dan memberanikan diri untuk bertanya kepada Tuan Xiao, bagaimana Tuan Xiao dapat membuktikan identitasnya. Kedua penjaga itu berhenti, mata mereka menjadi dingin, tetapi mereka tidak berani bersikap kasar kepada Xiao Yan. Apa? Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu seseorang yang mempertanyakan identitasnya, dan dia tertegun untuk beberapa saat, tetapi dia tidak bereaksi. Baru setelah kedua penjaga mengulanginya 2 kali, dia sadar kembali. Melihat bahwa tangan kanan kedua penjaga yang terkulai perlahan-lahan diletakkan di belakangnya, seolah siap melepaskan sinyal invasi musuh kapan saja, Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya. Pertanyaan ini benar-benar membuat Xiao Yan bingung. Buktikan dirimu. Bagaimana membuktikan? Reputasinya hanyalah kata Xiao Yan, dan tidak ada seorang pun di keluarga Yao yang mengenalnya, jadi benar-benar tidak ada cara untuk membuktikannya. Ambil beberapa pil. Apa yang bisa dibuktikan oleh pil obat yang bisa dibeli di seluruh benua Doudi? Bab 584. Xiao Yan menghela nafas, dia tidak berharap untuk datang ke klan kedokteran setelah semua kesulitan, tetapi dia akan diblokir pada masalah konyol ini. Sepertinya kamu tidak bisa membuktikan identitasmu. Keraguan Xiao Yan jatuh di mata kedua penjaga itu. Dia menjadi murung, aku sebenarnya berpura-pura menjadi Xiao Yan dan bermain liar di kepala paman. Nak, kamu tidak sabar. Saya benar-benar Xiao Yan, itu benar, saya hanya datang terburu-buru, dan saya tidak membawa apapun untuk membuktikan identitas saya. Ketika saya bertemu dengan bangsawan, saya akan memiliki cara saya sendiri. Buat patriark Anda percaya pada identitas saya. Menghadapi agresivitas kedua penjaga, Xiao Yan merentangkan tangannya, menekan amarahnya, dan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan kemarahannya. Kejujuran. Untuk kebangkitan leluhur, Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan kedua penjaga. Bukannya Xiao Yan takut pada dua penjaga bintang 4 puncak, tapi desas-desus dikatakan dengan baik. Orang-orang seperti murid Perdana Menteri dan pelayan putri adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Jika Anda menyinggung orang-orang ini, Anda mungkin menyebabkan beberapa masalah. Bukan itu yang ingin dilihat Xiao Yan. Melihat pakaianmu lusuh dan berdebu, dan sekarang kamu tidak dapat membuktikan identitasmu, itu secara alami palsu, dan kamu ingin menipu kami. Kedua penjaga itu mengambil kerendahan hati Xiao Yan sebagai pengecut. Dia segera menggertakkan giginya, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Nak, baru saja kamu membuatku kehilangan muka, paman hari ini. Saya ingin Anda terlihat baik. Setelah kata-kata itu jatuh, tangan kanan penjaga itu mengepal erat, dan dua suar sinyal melesat ke langit, meledakkan dua percikan terang di langit. Tiba-tiba, lusinan yang kuat, Doki menyembur keluar, dan sosok padat melintas keluar dari keluarga Yao dan mendarat di depan dua penjaga. Mereka segera menyebar, membungkus Xiao Yan dalam lingkaran. Dia menatap sekitar Xiao Yan dengan puluhan mata tajam, seperti duri. Mata Xiao Yan menyapu lusinan orang, kebanyakan dari mereka adalah Dou di bintang 4, ada juga beberapa Dou di bintang 5 tahap awal, dan hanya satu Dou di bintang 5 tahap menengah. Diperkirakan orang yang memimpin memiliki mata yang sangat buruk. Semuanya, tolong dengarkan penjelasan Xiao Yan, ini hanya kesalahpahaman, jangan impulsif. Xiao Yan, yang takut memperburuk situasi, menekan amarahnya lagi dan berkata dengan cepat dengan tinju terlipat. Jalan. Dia datang ke sini untuk mencari metode rahasia kebangkitan jiwa untuk menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan. Ini bukan kesalahpahaman, mari kita tangkap dulu dan kemudian membicarakannya. Kaisar Dou tingkat menengah bintang 5 yang tampaknya menjadi pemimpin melirik Xiao Yan, melihat bahwa Xiao Yan tidak cukup baik. Pada tahap akhir bintang 4, dia terlalu malas untuk memperhatikan dan melambaikan perintahnya untuk menangkap Xiao Yan. Mungkinkah ini cara klan Yao memperlakukan tamu, dan mereka akan bertarung tanpa pandang bulu? Xiao Yan berulang kali menyerah, tetapi sebagai ganti akhir seperti itu,
dia merasakan di dalam hatinya. Kemarahan meningkat, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Berani. Kaisar Do tahap akhir bintang 4 yang berani mempertanyakan cara klan obat saya melakukan sesuatu. Kaisar Do tahap awal bintang 5 di sebelah komandan berteriak dengan marah. Dia dengan arogan melintas ke Xiaoyan, ujung jarinya hampir menusuk pangkal hidung Xiaoyan. Kamu tidak tahu ketinggian langit, tangkap, patahkan tangan dan kakimu, dan lemparkan ke gunung belakang untuk memberi makan serigala. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, dia memberi perintah dengan ringan, dan berbalik untuk pergi. Menurutnya, mengirim begitu banyak orang untuk berurusan dengan Dou di tahap akhir bintang 4 hanyalah berlebihan. Dia benar-benar mengabaikan satu hal. Peringatan dari dua penjaga puncak bintang 4. Bab 585. Merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman dan bahkan menjijikkan yang datang dari kontak antara ujung jari dan rambut, kemarahan Xiaoyan akhirnya tidak bisa dibendung. Jika bukan karena leluhur, aku, Xiaoyan, harus bersikap sopan padamu. Harimau tidak menunjukkan kekuatan mereka, apakah Anda benar-benar berpikir saya kucing yang sakit? Xiaoyan pecah sepenuhnya. Itu terlalu banyak tipuan. Aku akan membiarkan kalian semua memiliki sedikit ingatan. Wajah Xiaoyan sedikit menggelap, bahunya bergetar, tangan kanannya tiba-tiba terangkat dan menggenggam jari yang menunjuk ke ujung hidungnya. Do di tahap awal bintang 5 yang arogan belum bereaksi, dan rasa sakit yang menyayat hati dari patah tulang menyebar dari jari-jarinya ke jantungnya, dan Xiaoyan melemparkan seluruh tubuhnya ke samping dan ke belakang dengan teriakan. Begitu dia berhasil, Xiaoyan menggosok tubuhnya, menendang kaki kanannya dengan keras, dan mengirim sosok Kaisar Do tahap awal bintang 5 yang kehilangan keseimbangan di udara beberapa puluh kaki sebelum jatuh ke tanah, mengaduk-aduk debu di mana-mana. Semua ini terjadi dalam kilatan petir, begitu cepat sehingga semua orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika asap dan debu naik, semua orang terbangun, dan mata mereka langsung meledak menjadi marah. Xiaoyan menamparkan wajah Yaosu dengan keras, dan itu masih sangat keras. Jika diketahui bahwa Kaisar Do bintang 5 dari klan Yao dipukul oleh Kaisar Do bintang 4 di pintu klan Yao mungkin akan malu. Murid yang marah dari komandan Kaisar Do bintang 5 sedikit menyusut, dan ada kilatan kejutan. Itu adalah Kaisar Do bintang 5 tahap awal, jadi dia diusir oleh bintang 4 tahap akhir ini. Apakah anak ini disembunyikan atau hanya kebetulan? Ayo pergi bersama, bunuh anak ini, dan berani memindahkan orang-orang suku Yao kita ke pintu suku Yao kita. Saya belum pernah mengalami kerugian sebesar itu sebelumnya, dan orang-orang yang bereaksi tidak menunggu komandan untuk berbicara, dan kerumunan bergegas maju. Kaisar Do tahap awal bintang 5 yang memanjat dari tanah bahkan lebih merah darah, dan bergegas dengan raungan marah, berharap dia bisa mencabik-cabik Xiaoyan untuk menghilangkan kebenciannya. Tindakan orang banyak itu membuat komandan bintang 5 itu sedikit mengernyit, tetapi setelah melirik Xiaoyan dengan dingin, dia tidak berhenti, malah dia menatap Xiaoyan dengan setengah tersenyum. Apakah kamu naga atau harimau? Ini adalah keluarga obat saya. Jika itu naga, Anda harus menggulungnya untuk saya. Jika itu harimau, Anda harus berbaring tengkurap. Tetapi saya ingin melihat badai seperti apa yang Anda dapat buat hanya dengan Do di tahap akhir bintang 4. Kerumunan bergegas, dan Xiaoyan juga terbakar. Orang yang mempermalukan orang akan selalu mempermalukan mereka, dan aku akan membuatmu lumpuh sebanyak kamu datang. Melirik orang-orang yang bergegas mendekat, Xiaoyan mendengus dingin, sedikit menekuk kakinya, menginjak tanah, memercikkan sedikit debu, dan sosoknya menghilang tertiup angin. Di mata semua orang yang tercengang, ketika sosoknya muncul lagi, Xiaoyan sudah berada di depan bintang 5 tahap awal Kaisar Do yang bergegas maju dan darah merembes dari sudut mulutnya. Hancurkan pergelangan kaki dengan keras di tanah, putar pinggang untuk mengirim semua kekuatan ke lengan kanan, dan pukul. Dengan pukulan yang begitu sederhana dan langsung,
sebuah kata cepat dibawa ke dalam permainan penuh, dan itu langsung menuju ke dada kaisar pertempuran tahap awal bintang 5. Bab 586. Semua ini terlalu cepat, sampai kepalan tangan Xiao Yan dengan cepat membesar di pupilnya. Kaisar Dou tahap awal bintang 5 kembali ke akal sehatnya, dan hanya sebelum sedikit kepanikan melintas di matanya, dia mengambil bidikan yang solid ke arah Xiao Yan. Tinju baja dengan fisik orang-orang kudus kuno dari klan iblis. Darah menyembur keluar, dan suara patah tulang bergema lagi, dan Dou di tahap awal bintang 5 ditendang kembali oleh pukulan, seperti lobster yang telah hidup dalam jangka waktu yang lama. Aku akan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Rasa sakit yang parah membuat wajah Kaisar Dou tahap awal bintang 5 yang terangkat menjadi lebih mengerikan, dan dia dipukuli oleh Kaisar Dou tingkat rendah satu demi satu, kecepatan cepat terbang menuju Xiao Yan lagi. Tapi sebelum nadi biru berdenyut panik di dahinya menghilang dari rasa sakit di dadanya, lutut Xiao Yan yang terangkat telah menghantam tempat cekung di dadanya. Dicampur dengan energi pendendam dan kekuatan fisik yang kuat, dia melemparkan tubuh Kaisar Dou bintang 5 pertama tinggi-tinggi, mematahkan pohon tebal yang dipeluk beberapa orang, dan memantulkannya di tanah batu biru. Rasa sakit yang menusuk membuatnya benar-benar menyadari bahwa dia bukan empat ini sama sekali lawan dari mendiang anak bintang. Sayang sekali dia terlambat menyadarinya. Xiao Yan jelas tidak ingin melepaskannya. Kaki kanan Xiao Yan mendarat lebih dulu, dan dengan putaran cepat, dia meluncur ke sisi Kaisar Dou bintang 5 awal ini, dan ketika jari-jari kakinya terangkat, tubuh Kaisar Dou bintang 5 awal terlempar lagi. Dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat ke belakang. Backhand Xiao Yan adalah siku, mengenai tulang belakang Dou di bintang 5 awal ini. Darah merah terus keluar dari mulutnya, mewarnai tanah batu biru dengan banyak warna merah. Melihat bintang 5 tahap awal Dou Emperor tergeletak di tanah masih bernafas, Xiao Yan berbalik dengan sedikit ragu. Sampai saat ini, orang-orang yang mengepung Xiao Yan baru saja mengejar di belakang Xiao Yan, dan pemandangan di depan mereka membuat mereka merinding, tetapi dalam beberapa putaran, Kaisar Dou bintang 5 awal telah jatuh di kaki Xiao Yan, yang hanya bintang 4 yang terlambat. Kekuatan dan kecepatan ini terlalu menyimpang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak terlihat seperti tahap akhir bintang 4. Mungkinkah dia sengaja menyembunyikannya? Kekuatan. Melihat tatapan dingin Xiao Yan, mata hampir semua orang bergetar, dan mereka tidak berani menatap Xiao Yan. Tetapi Komandan Bintang 5 menengah ada di belakang, dan keberanian semua orang menjadi sedikit lebih kuat. Tidak peduli seberapa kuat Anda, tapi bagaimana saya bisa melawan banyak kaisar yang bertarung dari klan obat saya? Akibatnya, berbagai warna dendam meletus, mengaum pada Xiao Yan. Ada begitu banyak orang, cahaya pedang vertikal dan horizontal seperti lapisan bunga teratai yang mekar penuh. Bunga lotus seperti laut, dan cahaya pedang seperti salju, menutupi Xiao Yan seperti perahu kecil di laut yang mengamuk, hampir menenggelamkan sosok Xiao Yan. Merasakan dinginnya teratai pedang, dia menatap sekelompok wajah yang mengerikan. Xiao Yan sedikit mengernyit, tubuhnya sedikit bergetar, kekuatan jiwa merah darah yang mengandung murka langit datang lebih dulu, seperti air dari kuning, musim semi dalam formasi pedang laut lotus. Cahaya dan bayangan merah darah itu nyata dan tidak berwujud, tetapi mereka seperti suara kematian. Dimanapun mereka lewat, vitalitas laut teratai dengan cepat berkurang, dan dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak, dan puluhan pedang tajam yang menegang di udara tiba-tiba muncul tercengang. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup bagi Xiao Yan. Bab 587. Tulang dan sayap Xiao Yan terguncang, dan keterampilan gerakannya menjadi ekstrim. Dia mengayunkan penguasa abadi api surgawi. Tanpa aturan atau gerakan apapun, dia bergegas ke kerumunan dengan kecepatan luar biasa dan fisiknya yang tidak normal. Ada suara teredam yang konstan, suara bang-bang, dan gambar orang sangat bola,
memantul dari tanah dan terbang ke udara, dan kemudian jatuh dari udara. Ketika mereka bertemu penguasa langit kuno, mereka memantul ke atas dan ke bawah lagi. Jatuh. Pada akhirnya, jalan pengobatan yang terkenal itu dipenuhi dengan teriakan satu demi satu, dan itu bahkan lebih menyedihkan di bawah angin musim gugur yang sunyi. Secara khusus, dua penjaga yang mengirim sinyal secara khusus diurus oleh Xiao Yan. Tidak ada yang lengkap dari 365 tulang di tubuh, dan suara jeritan sengsara tidak lagi termasuk dalam kategori manusia. Suara itu angin bahkan lebih tajam. Komandan jangka menengah bintang 5 berdiri di sana dan tidak bergerak. Dia menatap kosong ke pemandangan di depannya. Dia benar-benar meragukan apakah dia sedang bermimpi, dan bahkan berpikir bahwa Kyuhan tahun ini datang terlalu dini. Kalau tidak, bagaimana dia rasakan hari ini? Sangat dingin. Melihat Xiao Yan dengan santai berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dia hanya merasa kakinya gemetar tak terkendali. Kenapa, kamu takut? Bagaimana dengan penghinaan sebelumnya? Bagaimana dengan kesombongan? Xiao Yan mendekat selangkah demi selangkah, wajahnya yang tidak berbahaya ditutupi dengan lapisan es yang tebal. Sejak melangkah ke wilayah klan obat, Xiao Yan telah sopan dan sabar lagi dan lagi, tetapi dia telah dilecehkan oleh klan obat di mana-mana, dan bahkan bertarung dengan kekerasan jika mereka tidak setuju. Keluarga masih belum diketahui, dan dominasi dan mendominasi keluarga Yao jauh melebihi harapan Xiao Yan. Jika bukan karena kebangkitan leluhur, Xiao Yan akan membunuhnya sejak lama. Wajah Komandan jangka menengah bintang 5 menjadi semakin pucat. Dia mengulurkan tangan dan menyeka dahinya, tetapi menemukan bahwa tidak ada jejak keringat sama sekali. Rasa dingin bahkan membeku di pori-pori. Dia ingin meletakkan tangannya malu, tapi langsung merasa ada yang tidak beres. Jadi menggantung di udara, sepertinya agak lucu. Sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat mencibir. Ini adalah wilayah klan obatku. Mata komandan melewati Xiao Yan dan mendarat di gerbang batu yang megah di belakangnya. Dia sepertinya sudah sedikit tenang mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saya tahu bahwa ini adalah wilayah klan obat. Xiao Yan mengerutkan kening. Saat ini, dia masih ingin menggunakan klan obat untuk menekan dirinya sendiri. Itu konyol. Xiao Yan tidak berhenti, dan terus berjalan ke depan. Saya peringatkan, jangan terlalu lancang. Komandan itu sedikit panik, dan tangannya yang gemetar memegang tongkat harimau asli dari besi hitam di belakangnya. Bagaimana menurutku? Aku terlalu lancang. Xiao Yan sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, dan tertawa terbahak-bahak. Aku datang jauh-jauh ke keluarga Yao untuk berkunjung, tetapi aku menemui semua jenis rintangan dan kerumunan tanpa pandang bulu. Pukulan? Anda bertanya kepada saya apa yang ingin saya katakan, dan mengatakan saya terlalu lancang, yang benar-benar konyol. Karena ini adalah cara klan Yao memperlakukan tamu, apa gunanya kesabaran saya, dan apa gunanya mundur? Hari ini saya ingin melihat, apa yang bisa dilakukan klan Yao terhadap saya, Xiao Yan. Xiao Yan tertawa marah, jantungnya terbanting, matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya dingin yang menakutkan, tubuhnya tiba-tiba berakselerasi, tangan kirinya menggunakan telapak tangan alih-alih penggaris untuk menebas dada komandan, dan tangan kanannya seperti harimau turun ke gunung dan menebas ke arah cengkeraman komandan. Tangan gada membawa angin kencang yang menebas secara horizontal seperti bilah, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil secara samar. Sangat cepat, sangat kuat. Pupil sang komandan mengencang, kakinya terbanting, dan seketika itu juga meninggalkan sepasang jejak kaki yang dalam di tanah, menghindari Xiao Yan. Pisau di tangan kirinya, tapi bulu di ujung hidungnya masih dicabut. Sebelum dia bisa menghela nafas dingin di ujung hidungnya, dia mengangkat alisnya dengan tangannya dan komandan tongkat harimau besi hitam yang diblokir, dan kaki kanannya didorong ke tanah dengan energi pendendam, dan tanah keras itu meledak di udara. Mengambil keuntungan dari momen ketika garis pandang Xiao Yan terhalang,
komandan dengan cepat mundur, dan kejutan di antara alisnya menjadi lebih kuat. Bab 588. Satu serangan meleset. Xiaoyan berharap akan mengejutkan jika komandan bintang 5 yang bermartabat dari klan Yao jatuh di bawah tangannya sendiri dengan satu gerakan. Xiaoyan menginjak kaki satu sama lain ke udara, mengejar sosok komandan yang mundur. Penguasa kuno Tianhuo, disertai dengan semangat juang berputar berkecepatan tinggi di tubuhnya, langsung meningkatkan kekuatannya yang tangguh hingga ekstrim, dan melambai keluar, 1000 kaki tanpa bayangan. Bayangan penguasa itu kokoh, dan suara seperti guntur merobek aliran udara, mengaduk daun dan rumput liar yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu kaki komandan. Qi Feng mendekat, kulit kepala komandan mati rasa, kekuatan kuat Xiaoyan begitu luar biasa hingga dia hampir kehabisan napas. Dia membuat kesalahan dengan kedua tangannya, dan tongkat harimau besi hitam akhirnya tertembak. Tubuh tongkat itu 100, dan 1000. Sulit untuk menemukan kebenaran dalam ilusi, tetapi itu menyiratkan pukulan fatal dalam bayangan. Teknik gada ini paling banyak berubah dan tidak dapat diprediksi, dan itu adalah keterampilan bertarung yang paling bangga dan percaya diri dari komandan. Dia berpikir bahwa setelah keterampilan bertarung ini digunakan, dia akan dapat mengalahkan Xiaoyan dalam satu gerakan. Namun, bayangan 1000 kaki, Xiaoyan adalah keterampilan bertarung yang kuasi suci, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan keterampilan bertarung utama tingkat dunia belaka? Saat berikutnya, komandan menyadari bahwa bukan Xiaoyan yang dikalahkan, tetapi dirinya sendiri. Satu sisi mengubah virtual menjadi nyata, dan sisi lainnya adalah kenyataan. Renyah menembus ilusi dan menghantam keras pada tongkat harimau asli besi hitam. Kekuatan 666 kaki dalam satu menghancurkan mulut komandan. Tongkat harimau asli besi hitam terbang, gemetar di udara, retakan kecil ada di seluruh tongkat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Ya Tuhan, keterampilan bertarung macam apa ini? Kekuatannya sangat berlebihan. Pupil komandan menyusut lagi dalam sekejap. Angin berhembus. Boom, terdengar. Melirik ke lubang tanah besar yang dihancurkan oleh penguasa kuno Tianhuo, komandan itu ketakutan, tidak lagi tertarik untuk bertarung, dan bergegas menuju gerbang klan Yao, berharap untuk melarikan diri ke wilayah klan Yao sebelum ditangkap oleh Xiaoyan. Ingin melarikan diri. Tidak semudah itu. Mata Xiaoyan menjadi dingin, tulang dan sayapnya sedikit mengipasi, dan lingkaran riak bergoyang di udara. Dengan kilatan sosoknya, dia menghilang ke dalam riak. Ketika riak akan menyebar, tubuh Xiaoyan sudah mengembun di depan komandan, dan kaki kanannya melemparkan suara tajam ke udara seperti cambuk, dan menendang punggung komandan dengan kecepatan kilat. Komandan, yang berlari cepat, sedang melihat ke gerbang klan obat yang mendekat. Saat kegembiraan meningkat, dia merasakan sakit di punggungnya. Kekuatan yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya hanya terasa ringan. Seluruh orang terbang ke udara, menghancurkan pohon besar di sekitarnya, dan terus terjun ke hutan di kejauhan. Bau darah yang menyengat segera memenuhi udara. Xiaoyan buru-buru mengejarnya, dan sosok yang mendekat terhalang oleh sinar matahari yang jarang menembus hutan, membuat bayangan di kepala komandan yang jatuh. Komandan berjuang untuk menopang tunggul yang patah dan berdiri dengan terhuyung-huyung, batuk seteguk darah sambil melihat Xiaoyan yang berjalan ke hutan seperti hantu. Sekarang senjatanya hilang, tangannya mati rasa, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Komandan memandang Xiaoyan yang mendekat selangkah demi selangkah, dan sentuhan putus asa dengan cepat menyebar di hatinya. Kamu benar-benar ingin membunuh orang-orang di wilayah klan obat. Ketenangan komandan telah dilemparkan ke awan, dan dia bertanya pada Xiaoyan dengan mata berkedip-kedip. Sekarang, dia mulai curiga bahwa Xiaoyan benar-benar punya nyali untuk membunuh di sini. Jika bukan karena bantuan dari klan obat, aku tidak akan keberatan membiarkan darah menodai bumi di sini. Xiaoyan terdiam beberapa saat,
tetapi masih mengatakan yang sebenarnya. Jadi, kamu tidak berniat membunuhku. Komandan yang hampir lolos dari kematian mendengar kata-kata ini, dan langsung merasa bahwa langit biru, pepohonan lebih hijau, dan wajah penuh kebencian Xiao Yan menjadi lembut. Bab 589. Lalu apa yang kamu inginkan? Jika kamu berani membunuhku, klan Yao tidak akan melepaskanmu, teriak Komandan Senei dengan tegas. Sayang sekali teriakannya tidak menimbulkan rasa kasihan dari Xiao Yan kecuali beberapa burung di hutan. Mereka adalah panutanmu, tapi kamu adalah komandan mereka, yang berarti bahwa kamu akan lebih menderita daripada mereka. Xiao Yan tanpa ekspresi menunjuk ke orang-orang yang merupakan tumpukan lumpur di kejauhan. Apa? Komandan hanya merasa seperti baskom berisi air dingin dituangkan dari kepala hingga kaki, tubuhnya gemetar hebat, dan gigi atas dan bawahnya gemetar. Bawahan yang terbaring di tanah itu sudah cukup menderita, jika mereka sedikit lebih buruk dari mereka, meskipun dia adalah anggota dari keluarga obat, dia masih tidak dapat menjamin apakah dia akan cacat seumur hidup atau tidak setelah diperlakukan dengan baik, obat penyembuh luka hitam besar apa yang tertinggal. Kamu sangat kejam. Setelah komandan menggertakkan giginya, dia mengucapkan kalimat dari antara giginya. Dengan tendangan kaki kanannya, dia mengambil cabang-cabang di tangannya dan melemparkannya ke arah Xiao Yan. Cabang-cabang dipenuhi dengan semangat Juang Doudi pada periode pertengahan bintang 5, dan potongan tajam menembus udara, mengirimkan teriakan, "Wow wow wow," dan mencapai dada Xiao Yan dalam sekejap. Ranting. Sudut mata Xiao Yan melonjak, sepertinya komandan ini sudah kehabisan keahliannya, dan dia melompat ke dinding dan meraih sesuatu. Xiao Yan mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, melompat ke udara. Jari-jari kakinya dengan ringan mengetuk cabang yang menusuk dengan cepat, tubuhnya berputar setengah lingkaran, ki pertempurannya mengalir ke penguasa kuno api surgawi, dan dia mengangkat sinar panjangnya, penguasa, yang tak tertandingi, jatuh. Ci ini, sok kejam, meskipun sederhana tapi langsung, komandan hanya punya waktu untuk menoleh ke satu sisi, nyaris menghindari titik kunci, dan tulang belikat kiri mengeluarkan suara retak. Rasa sakit yang parah membuat pipi komandan berkerut. Dia membuat kesalahan dalam langkahnya dan akan membuka jarak, tetapi kaki kedua Xiao Yan mengikuti, dan angin kaki yang bersiul, disertai dengan tubuh yang berat, sudah mendekati puncak kepala komandan, dan bahkan komandan saya merasakan suhu yang berapi-api pada penguasa langit kuno, dan mencium bau terbakar dari rambut yang dipanggang oleh langit. Memikirkan hemiplegia kehidupan generasi penerus, komandan menutup matanya dengan putus asa. Berani kecil. Pada saat kritis ini, raungan keras meledak di kejauhan seperti guntur 9 langit. Dengan kaget, seluruh tubuhnya membeku, organ dalamnya bergetar seperti sungai terbalik, wajahnya menjadi pucat. Komandan, di sisi lain, memiliki ekspresi bahagia, membuka matanya dan meraih sedotan terakhir. Mengambil keuntungan dari kekakuan Xiao Yan, dia menarik kakinya dan bergegas ke arah suara itu. Raungan di mulutnya hampir serak, "Patriark, selamatkan aku. Patriark, selamatkan aku. Jika Anda menyinggung saya, Anda harus membayar harganya. Tidak peduli siapa yang datang, itu tidak bisa menyelamatkan Anda." Xiao Yan, yang merasa tidak enak, menggigit bibirnya jantung tertegun, dia tidak akan mundur tetapi maju, dan memukul yang beruntung punggung komandan. "Kamu!" Dia menoleh dan melirik Xiao Yan dengan susah payah, dan komandan itu berbalik beberapa kali di udara seperti layang-layang dengan tali yang putus. Matanya yang ketakutan penuh dengan ketidakpercayaan, bocah lelaki ini berani muncul ketika sang patriark muncul masih kesakitan. Kemudian dia memiringkan kepalanya dan jatuh koma. Bab 590. Xiao Yan baru saja memutar kepalanya, membalik penguasa api surgawi di tangannya, menempelkannya di tanah, memegang pegangan penggaris dengan satu tangan, dan diam-diam melihat ke arah dari mana suara minuman pecah itu datang.
"Nak, kamu sangat berani." Sesosok bergegas menuju Xiaoyan dengan suara, "Bang!" dan teriakan keras seperti ledakan guntur. Angin puyuh yang berputar menyapu ranting dan daun jatuh di sekitar Xiaoyan ke udara, dan lalu tiba-tiba menghancurkannya, mengubahnya menjadi awan debu. Pakaian Xiaoyan ditekan erat ke tubuhnya oleh angin, dan bahkan rambut hitam di kepalanya terlepas dari ikatan jepit rambut dan terentang lurus ke belakang, seolah-olah dia akan melepaskan diri dari kulit kepalanya dan pergi bersama angin. Xiaoyan mengepalkan Tianhuo Jiu dengan kekuatan di tangannya, tubuhnya yang tidak begitu tinggi masih berdiri diam di tempat, tidak bergerak. Tapi ada kegemparan di hatinya. Keluarga Yao pernah menjadi keluarga terkenal. Hanya melihat kekuatan auman patriark, kekuatannya tak terduga. "Hei, anak ini hanya Dou di bintang 4 yang terlambat, dan dia bisa menahan amarahku. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan." Patriark keluarga Yao juga sedikit terpana. Tubuh Yan sedikit dingin. Meskipun orang-orang ini hanya kekuatan terluar dari klan obat, mereka bahkan tidak dapat mencapai inti, tetapi bagaimanapun juga, mereka juga orang-orang dari klan obat. Bocah ini benar-benar berani melukai orang-orang ini di gerbang wilayah Yaosu, seperti apa wajah Yaosu. Sebagai patriark klan obat, matanya hanya suram dan dingin, dan dia sudah sangat sopan kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga mengangkat kepalanya dan menatap patriark klan obat di depannya. Dia mengenakan pakaian biru tua, dan tubuhnya memancarkan aroma obat yang samar. Wajahnya pucat tetapi tidak marah, mata birunya sedikit cekung, dan pupil matanya memiliki kedalaman yang tak terduga, seolah-olah dia tidak bisa melihat akhirnya. Malam-malam membuat orang seolah tenggelam tanpa sadar di antara saling memandang. Tapi yang paling membingungkan Xiaoyan adalah benda seperti senjata yang dipegang di tangan kepala klan Yao. Dari cabang biasa di pegunungan, Xiaoyan tidak mengerti apakah itu senjata atau tongkat penopang. Angin musim gugur naik lagi, dan mata patriark keluarga Yao menjadi lebih dingin dan lebih dingin dengan keheningan Xiaoyan, dan rasa dingin itu bahkan tampak menebalkan udara di sekitarnya. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dan sadar. Yu tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Dia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Junior Xiaoyan memberi hormat kepada patriark klan kedokteran. Ada beberapa kesalahpahaman dalam masalah ini. Tolong minta patriark untuk menyelidikinya." Kesalahpahaman yang luar biasa. Kepala klan Yao berkata dengan dingin, suaranya sekeras batu gerindra, berteriak liar di gerbang klan Yao. "Saya menyakiti klan saya, dan menghancurkan wilayah saya. Ini adalah apa yang Anda lakukan, mengatakan tentang kunjungan dan kesalahpahaman." Nada patriark klan obat menjadi semakin buruk. "Tidak ada yang berani begitu lancang terhadap klan obat saya selama puluhan ribu tahun. Katakan kekuatan di belakang Anda yang menghasut Anda. Mungkin Anda masih memiliki jejak hidup. Jika tidak, lelaki tua itu akan membiarkanmu mencicipi semut yang memakan hatimu. Rasa sakit 1000 kuali memurnikan tulang." Patriark klan Yao Qing. Yao berpikir bahwa Xiaoyan dihasut oleh kekuatan di belakangnya untuk datang ke sini untuk memprovokasi dia, jadi dia takut dan tidak mengambil tindakan secara langsung. Jika tidak, Xiaoyan mungkin telah ditampar sampai mati oleh tamparannya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tersenyum pahit. Tetapi sekali lagi, sungguh luar biasa bahwa Dou di bintang 4 yang terlambat dapat melawan lusinan Dou di bintang 4 dan bintang 5, dan tidak mengherankan jika patriark klan kedokteran berpikir demikian. Bab 591. Dengan hormat mengepalkan tinjunya ke patriark klan Yao lagi, Xiaoyan berkata dengan tulus, "Patriark, tolong dengarkan Xiao. Xiao datang kali ini, bukan di bawah hasutan siapapun atau kekuatan apapun, tetapi Xiao memiliki sesuatu untuk meminta obat. Klan, hanya saja para bangsawan akan mengusir Xiao ketika mereka bertemu tanpa bertanya mengapa, dan bahkan memanggil sekelompok besar orang untuk menyerang Xiao.
Untuk melindungi diri, Xiao tidak punya pilihan selain mengambil tindakan, dan meminta Patriark untuk menyelidikinya. Ini disebut pertahanan diri. Kata-kata Xiao Yan jatuh ke telinga Patriark klan kedokteran, hampir seolah-olah mereka sombong. Patriark klan obat tidak bisa menahan amarahnya, dia menekan tangan kanannya ke udara, dan menyedot beberapa anggota klan tidak jauh yang terluka paling parah dan hampir lumpuh, dan melemparkannya ke depan Xiao Yan. Melihat Patriark klan obat yang marah, kemarahan Xiao Yan naik sedikit demi sedikit, dan berkata dengan marah, orang-orang ini memang terluka oleh Xiao, itu karena mereka tidak pandang bulu dan menggertak orang lain, dan mereka ingin membuat Xiao mati. Beberapa kaisar pertempuran bintang 5 dan sekelompok kaisar pertempuran bintang 4 menargetkan Xiao dan aku sebagai kaisar pertempuran tahap akhir bintang 4. Mungkinkah Patriark mengira itu adalah provokasi Xiao terlebih dahulu? Atau apakah dia berpikir begitu? Xiao datang ribuan mil untuk berada di sana. Wilayah klan Yao liar, tidak bisakah melakukan hal seperti itu di luar kekuatan mereka? Dua kata berturut-turut, seperti suara emas dan batu, mencekik kepala klan obat. Apa yang dikatakan Xiao Yan sangat masuk akal, meskipun klan obat sedang menurun, bukan hanya Dou di tahap akhir bintang 4 yang berani datang ke pintu sendirian untuk memprovokasi dia. Melihat bahwa Patriark klan Yao tergerak, Xiao Yan mengambil langkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, generasi muda telah lama mengagumi pencapaian besar klan Yao, dan saya juga telah lama mendengar bahwa Patriark akan menjadi Ling Jue. Ding, benarkah atau memang seperti ini cara keluarga Yao memperlakukan tamu? Lancang, sejak Patriark klan Yao menjadi terkenal, apakah dia pernah ditanyai seperti ini? Dia langsung marah, dia melemparkan lengan bajunya, dan dengan suara kiang, angin kencang bertabrakan dengan api surgawi Xiao Yan, dan gemanya masih bergema. Xiao Yan langkah kakinya dekat dengan tanah dan dia tergelincir ke belakang selama hampir 10 langkah sebelum nyaris menghentikan tubuhnya. Begitu kuat, berapa banyak Star Dodi yang merupakan Patriark klan obat ini? Lengan Xiao Yan lumpuh total, dan semburan rasa sakit menyebar ke atas di sepanjang mulut harimau yang mencengkeram penguasa langit kuno. Melirik Xiao Yan dengan dingin, Patriark keluarga Yao tidak mengejar, tetapi menyingsingkan lengan bajunya dan menerbangkan pemimpin yang terbaring di tanah. Kepala klan obat menunjuk seperti angin dan mengarahkan lusinan titik akupuntur ke udara. Pada saat yang sama, pil obat melayang keluar dari kemeja dan meledak menjadi awan asap. Ini adalah beberapa aliran udara yang sangat halus yang masuk ke tubuh di sepanjang 7 lubang komandan. Cara yang ampuh untuk mengendalikan obat. Ternyata obatnya masih bisa dituangkan dengan cara ini. Xiao Yan diam-diam memukul lidahnya sambil menontonnya, dan merasa itu membuka mata. Setelah beberapa saat, komandan yang tidak sadar perlahan bangun. Pertama kali dia membuka matanya, Patriark klan kedokteran muncul, dan komandan itu bergidik, dan dengan cepat ingin berdiri untuk memberi penghormatan, tetapi begitu dia menggerakkan tubuhnya, dia merasakan sakit yang menyayat hati di sekujur tubuhnya, jadi dia hanya bisa menahan pria di sampingnya, pohon kecil itu duduk. Mengambil napas, komandan menatap kepala klan Wang, dan kemudian pada Xiao Yan yang berdiri di sisi lain, ekspresinya tiba-tiba berubah, dia hampir merangkak ke kepala klan Yao dengan tangan dan kakinya, menunjuk ke Xiao Yan dan mengeluh dengan kejam, Patriark, itu dia sendiri yang melukai semua klan kita, dan dia masih mengharapkan Patriark untuk memanggil kita. Sekelompok sampah. Itu hanya mempermalukan wajah keluarga Yao. Melihat seorang komandan ditantang berteriak bahwa sekelompok orang dijatuhkan oleh Xiao Yan sendirian, wajah sesepuh klan Yao berkedut, dan dia menendang komandan dan berbalik. Komandan memotong kembali pohon kecil itu, dan segera menghancurkan pohon kecil itu dengan keras. Bab 592. Tanpa dukungan pohon kecil, komandan bahkan tidak bisa duduk, jadi dia hanya berbaring di tanah berlumpur dengan wajah berlumpur, menatap Patriark dengan malu,
tidak berani berbicara sepatah kata pun, karena takut patriark akan bunuh dia di tempat dalam keadaan marah. Kamu, jelaskan seluk-beluk masalah ini kepada orang tua itu. Apa yang terjadi? Kepala klan obat mengerutkan kening, dan paksaan samar memenuhi udara. Ini. Komandan memandang Xiao Yan, yang berdiri di samping dengan awan tipis. Tanah menjawab, laporkan ke patriark. Bawahan menerima sinyal dari penjaga dan bergegas untuk menyelamatkan, dan kemudian, katakanlah, keraguan komandan membuat kepala klan obat merasa sangat tidak senang, dan komandan bergidik dengan teriakan keras. Lalu aku ingin menangkap orang ini, tapi aku tidak menyangka orang ini begitu kuat sehingga dia bisa membawa kita semua. Tentu saja, segala sesuatu yang tidak menguntungkan baginya tidak akan terungkap, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang Xiao Yan. Secara keseluruhan, dia akan mencoba menemukan lebih banyak alasan untuk dirinya sendiri dalam kata-katanya, dan meletakkan semua tanggung jawab pada Xiao Yan. Jadi, anak ini datang ke klan Yao saya untuk melarikan diri, dan karena itulah Anda memerintahkan penangkapan. Wajah kepala klan Yao sedikit melunak, dan berbalik untuk melihat Xiao Yan. Kabut di matanya mulai meluap. Xiao Yan mendengarkan komandan dengan mata terbuka, dan mencibir lagi dan lagi. Melihat mata kepala klan obat menyapu ke arahnya, dia buru-buru berkata, maafkan saya karena tidak sopan, dan minta kepala klan untuk mengizinkan saya bertanya pertanyaan. Oke, aku akan membiarkanmu mati dengan mata tertutup, kamu bertanya. Patriark klan kedokteran perlahan menutup matanya, kemarahan yang telah ditekan perlahan merembes keluar, dan seluruh hutan menjadi sunyi senyap. Xiao Yan tersenyum ringan, tidak peduli seberapa arogan patriark keluarga Yao, selama dia berbicara sepatah kata pun, Xiao Yan tidak perlu takut. Kamu adalah komandan orang-orang ini, bukan? Aku hanya menanyakan dua pertanyaan padamu. Jika kamu bisa menjawabnya, aku akan menerima keputusan hari ini. Mata Xiao Yan sedikit main-main. Pertama, sebelum kamu menangkapku, kamu tahu itu. Siapa nama belakangmu? Kedua, apakah kamu tahu mengapa aku ingin mengunjungi keluarga Yao? Ini, kepada komandan, pertanyaan Xiao Yan seperti langit cerah yang tiba-tiba tertutup awan gelap. Dan rasa dingin menyebar di hati komandan. Dia membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Cukup, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka, dan Patriark Yaosu melompat seperti guntur, dengan urat biru menonjol di dahinya, dan meraung, mulai sekarang, kamu tidak akan lagi menjadi komandan, segera pergi ke aula eksekusi dan dapatkan 300 cambuk. Keluar, tanpa menunggu komandan memohon belas kasihan, ki pertempuran Patriark klan obat bertahan di lengan bajunya, dengan gulungan dan jentikan, tubuh komandan menggambar parabola di udara seperti panah dari tali, dan teriakan datang dari gerbang keluarga obat setelah keluar, tidak ada suara. Patriark itu tegak dan lurus, mengagumkan. Melihat bahwa Patriark obat bukanlah orang yang tidak masuk akal, Xiao Yan sangat gembira, merasa bahwa masalah meminta obat selangkah lebih dekat, dan buru-buru melangkah maju untuk mengungkapkan kekagumannya. Patriark keluarga Yao memelototi Xiao Yan dengan marah dan mendengus dingin, tidak menerima kekaguman Xiao Yan. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa Xiao Yan melukai lusinan murid klan Yao, sehingga Patriark klan Yao tidak berniat untuk membiarkan Xiao Yan pergi. Saya akan meminta Anda untuk menyelesaikan akun ketika saya telah benar-benar bertanya tentang penyebabnya, soal itu. Bab 593. Begitu dia selesai berbicara, tangan besar Patriark keluarga Yao meraih dua penjaga yang menjaga gerbang melalui udara, dan lingkaran riak Douqi menyebar seperti gelombang. Pada saat yang sama, mereka terbang ke sisi Patriark klan obat. Keterampilan ini sangat cerdik sehingga Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut pada saat yang sama, dan dia merasa kagum pada Patriark klan kedokteran. Cara mengisi obat yang sama, menunggu beberapa saat yang sama,
kedua penjaga itu bangun dengan cepat dan menjelaskan masalah itu lagi. Dengan pelajaran komandan, kedua penjaga itu cukup jujur, dan tidak berbohong atau melebih-lebihkan sama sekali. Semakin dia mendengarkan, semakin banyak kepala keluarga Yao tersipu, tetapi setelah melirik Xiaoyan, wajahnya tiba-tiba tenggelam lagi. Jadi, meskipun kamu kasar terlebih dahulu, tetapi kamu juga mengirim suara sinyal karena kamu tidak yakin dengan identitasnya. Kepala klan Yao menganggap kekasaran Xiaoyan di depan dua penjaga dengan ringan, dan malah memelototi Xiaoyan, sepertinya harus menemukan alasan untuk menyelamatkan wajah yang hilang dari keluarga Yao. Mendengarkan kepala klan Yao bertanya kepada penjaga, Xiaoyan tahu bahwa apa yang dia lakukan telah membuat klan Yao kehilangan muka. Sebagai kepala klan Yao, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Dia menghela nafas pelan, dengan tenang. Dia berkata, tentang identitas Xiao, semua yang dikatakan Xiao itu benar. Di keluarga Yao, apa nama kecil Xiao yang pantas untuk berpura-pura? Tidak layak meniru bukan berarti kamu tidak meniru, kata kepala keluarga Yao dengan sangat arogan. Melihat Xiaoyan, yang tidak takut, sebenarnya ada kegemparan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa anak di depannya mungkin adalah Xiaoyan yang telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa tahun terakhir, harapan yang berada di luar jangkauannya. Apa maksud sang patriark? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya erat-erat, menatap patriark keluarga Yao dengan ekspresi serius, berpikir bahwa kali ini dia mungkin tidak bisa bersikap baik dengan mudah. Jika tidak ada bukti untuk membuktikan identitas Anda, saya harus membiarkan Anda tinggal di klan Yao terlebih dahulu. Patriark klan Yao ragu-ragu, tetapi dia tidak berani melakukan terlalu banyak. Itu hanya masalah wajah klan Yao tidak peduli apa. Anak ini harus sedikit menderita, jika tidak masalah ini akan menyebar, seperti apa wajah klan Yao. Karena patriark berkata demikian, mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Bisakah keluarga Yao mengirim seseorang ke Xiaoyan untuk mengirimkan surat kepada Kaisar Iblis atas nama Xiaoyan, dan kemudian membawa kembali tokennya? Oke. Pikiran Xiaoyan tiba-tiba berubah, dan dia memikirkan cara untuk membuktikan identitasnya, meskipun merepotkan, tapi sepertinya itu saja untuk saat ini. Absurd. Jika kamu benar-benar Xiaoyan, bagaimana kamu tidak bisa membuktikan identitasmu sendiri? Jika kamu palsu, klan Yaoku akan mengirim seseorang untuk meminta bukti pada Kaisar Iblis. Bukankah itu akan membuat Kaisar Iblis menertawakannya dan membuat dunia menjadi bahan tertawaan? Melihat Xiaoyan tidak bisa memberikan bukti apapun, kepala klan Yao sangat marah dan berteriak dengan dagu terangkat, sepertinya kamu harus tinggal di klan Yaoku. Anda dapat membuktikan identitas Anda. Kata-kata patriark klan obat membuat dada Xiaoyan terasa tercekik untuk sementara waktu. Pernyataan kepala klan Yao tampaknya masuk akal, tetapi niat sebenarnya Xiaoyan jelas di dalam hatinya, tidak lebih dari menjadikan Xiaoyan sebagai tawanan klan Yao dengan memanfaatkan ketidakmampuan Xiaoyan untuk membuktikan identitasnya. Wajah klan Yao dapat diselamatkan dan bahkan jika Xiaoyan dipastikan benar di masa depan, Kaisar Iblis dan aliansi pedagang tidak akan bisa mengatakan apa yang salah dengan klan obat, dan tidak ada cara untuk mendapatkannya. Klan obat. Bab 594. Klan obat yang baik, arogan sangat tidak masuk akal, tidak heran itu akan menurun sampai titik ini. Tapi Xiaoyan tidak mau dihina dengan ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Xiaoyan berkata kepada patriark keluarga Yao, karena patriark tidak mau mengirim seseorang untuk memeriksa, maka Tuan Xiao berani bertanya, bagaimana bisa patriark membuktikan identitasmu? Pertanyaan Xiaoyan seolah menyulut kejayaan di hati patriark klan Yao. Dia dengan bangga mengangkat kepalanya dan berkata, tidak ada orang yang tidak mengenalku, Yao Aotian, di benua Dodi, bukti terbaik. Sungguh jawaban yang mendominasi. Xiaoyan hampir tidak kehilangan kesabaran.
dan berkata dengan marah, wilayah kota Juxi adalah 1.000.000 mil, meskipun Xiao Yan tidak berani mengatakan bahwa reputasinya besar, tetapi dia masih memiliki reputasi kecil, selama obat sang patriark mengirim orang untuk bertanya, dan pasti ada sangat sedikit orang yang belum pernah mendengar tentang Xiao. Jawaban Xiao Yan tidak rendah hati atau arogan, dan juga berisi permainan kata-kata. Para tetua klan Yao sudah tua dan canggih, bagaimana mungkin mereka tidak mendengar apa yang dimaksud Xiao Yan? Wajah tua itu langsung memerah, dan dia berkata dengan sedikit malu, bagaimana Xiao Yan bisa dibandingkan dengan lelaki tua itu? Li tidak berguna, karena Anda tidak dapat membuktikan identitas Anda, dan Anda bermain liar di wilayah klan obat saya. Orang tua itu mengungkapkan keraguan besar tentang motif Anda untuk datang ke klan obat saya. Anda harus tinggal di klan obat dulu. Mungkinkah kamu berencana untuk menggunakan kekuatan? Xiao Yan terkejut. Tapi sebelum Xiao Yan menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh kepala klan obat, Yah, jangan katakan bahwa lelaki tua itu menggertak yang kecil dan tidak memberimu kesempatan. Lelaki tua itu hanya menggunakan 20% dari miliknya, kekuatan. Jika kamu bisa mengalahkan lelaki tua itu tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas apa yang kamu lakukan di masa lalu, dan membiarkanmu pergi. Orang tua itu ingin melihat apakah itu kefasihan bicaramu atau keahlianmu. Begitu dia selesai berbicara, patriark klan kedokteran melambaikan tongkat kayu. Di tangannya yang tampak seperti tongkat tetapi bukan tongkat, seolah-olah dia terlalu tua untuk memegangnya. Hanya menggunakan 20% dari kekuatanmu. Patriark klan obat ini memiliki nada yang besar. Xiao Yan sangat kesal dan memiliki kebetulan di hatinya. Bagaimana mungkin Xiao Yan tahu bahwa jika bukan karena arogansi dan wajah baik dari klan Yao, jika tidak, dengan kekuatan yang kuat dari patriark klan Yao, dia bisa ditampar sampai mati dengan satu tamparan. Tubuh tongkat itu lembut, dan akan menempel pada pakaian Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak percaya bahwa kepala obat dapat mengalahkannya hanya dengan 20% dari kekuatannya, dia telah melihat kekuatan kepala obat sebelumnya. Suara menyebar tulang dan sayapnya, dan sosok itu melompat ke langit di kecepatan ekstrim, menghindari bayangan tongkat yang mengikuti seperti bayangan, dan penguasa kuno Tianhuo meledak menjadi api yang menyilaukan, dan 1000 kaki tanpa bayangan, menebas. Bab 595. Kekuatan tongkat kayu yang tersisa tidak habis, dan di mata Xiao Yan yang terpana, dia tidak mundur tetapi bergerak maju, tetapi malah mengangkat penggaris yang berat. Tampaknya sama sekali mengabaikan bahwa tongkat kayu yang lemah akan patah di bawah penguasa yang murah hati kapanpun waktunya. Ketika ada yang salah, pasti ada setan. Alih-alih feminitas yang baru saja dia tembak, kepala klan Yao mengambil tongkat yang lebarnya hanya 2 jari untuk menyerang, yang membuat kulit kepala Xiao Yan mati rasa. Tapi langkah itu sudah dirilis, dan sulit untuk diubah. Saya tidak percaya bahwa tongkat kayu yang sederhana ini dapat menahan penguasa ilahi yang dibentuk oleh api surgawi saya. Karena Anda sangat bergantung pada orang tua dan menjual orang tua itu, maka saya akan membaginya untuk Anda lihat. Xiao Yan mengertakkan gigi dan memegang tangannya. Kekuatannya diperkuat lagi, dan Tianhuo Jiu tidak bisa menghindari terbelah pada tongkat kayu. Tongkat berpotongan. Tidak ada benturan logam, hanya suara teredam dari kapak tajam yang memotong tunggul pohon. Kemudian, di mata Xiao Yan yang terkejut, tongkat kayu, yang tampak seperti tongkat tetapi bukan tongkat, hampir bengkok ke dalam, berbentuk bulan sabit, dan sepertinya akan siap kapan saja. Itu bagus, dengan sedikit usaha lagi, aku bisa menghancurkan senjata kepala klan obat, bahkan jika aku menang. Xiao Yan sangat gembira. Doki dicurahkan dengan panik, mengalir ke penguasa kuno api surgawi di tangannya. Tianhuo Jiuqi tiba-tiba tenggelam, dan tongkat kayu itu semakin bengkok, dan sepertinya akan berubah dari bentuk bulan sabit menjadi lingkaran.
Sangat disayangkan bahwa meskipun tongkat kayu itu berubah bentuk, ketangguhannya ternyata sangat kuat, tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda patah, tetapi bahkan tidak ada bekas retakan pada kulitnya. Inti pohon hijau vulkanik yang diambil lelaki tua ini dari tanah vulkanik tandus membutuhkan jutaan tahun untuk menjadi berguna. Jika itu dilanggar oleh Anda dengan mudah, itu tidak layak disebut sebagai salah satu dari 10 pohon suci teratas di dunia. Tepat ketika Xiao Yan sedikit tercengang, cibiran melayang dari sudut mulut patriark klan obat, lengannya sedikit bergetar, dan tongkat kayu yang telah ditekan ke sudut batas tiba-tiba memantul, dengan suara tajam, menghancurkan angin kekuatan yang sebelumnya feminin dan kokoh meletus dalam sekejap, seperti gelombang besar 1000 kali lipat yang dipicu oleh tsunami, menamparkan langit dan menutupi tanah. Pertama-tama gunakan kekuatan feminitas untuk membingungkan hati Xiao Yan, dan kemudian gunakan kekuatan rebound yang teguh untuk menyerang dengan keras. Yang lebih menakutkan adalah ketika Xiao Yan mendorong tongkat kayu dengan sekuat tenaga untuk menekuknya, dia juga secara tak kasat mata mempersempit jarak antara mereka berdua. Dengan serangan balik yang begitu dekat, Xiao Yan tidak punya waktu untuk menghindar secara efektif. Harus dikatakan bahwa meskipun kepala klan Yao telah menekan 80% dari kekuatannya, pengalamannya yang kaya dalam menghadapi musuh, pemahamannya yang cerdik tentang waktu, dan transformasi keras kepala dan dendamnya semuanya sempurna dan sempurna. Tidak bagus. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat ini, tetapi dia berada di udara dan tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatannya. Kekuatan lama sudah menghabiskan kekuatan baru, dan keringat dingin tiba-tiba membasahi punggungnya, dan rasa dingin keluar dari dadanya. Pada saat kritis, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya, lengan kanannya secara naluriah terangkat dengan cepat, menamparkan lengan kirinya, tangan kirinya gemetar, dan memindahkan penguasa langit kuno ke kiri dadanya, hampir tidak menghalangi kayu bersiul depan tongkat. Bab 596. Dengan suara dentang, tongkat kayu yang diayunkan dengan kecepatan tinggi menghantam penguasa kuno Tianhuo, dan ada vibratornya yang hanya akan dipancarkan ketika dua bilah logam raksasa bertabrakan. Penguasa kuno api surgawi di tangan Xiao Yan tidak bisa lagi memegang dengan kuat, itu terbanting ke belakang dan menghantam dahi Xiao Yan dengan keras. Ada suara tulang yang renyah, dan Xiao Yan jelas merasakan retakan kecil. Itu menyebar dengan cepat di sepanjang tulang dahi, sampai dada dan tulang rusuk. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuh, tubuh terlempar keluar dengan lemah, dan darah yang mengalir dari sudut mulut membentuk garis darah yang tidak beraturan di udara. Xiao Yan, yang terbang mundur di udara, hanya bisa mendengar angin bersiul di telinganya, tetapi anggota tubuhnya sudah lumpuh, dan dia tidak bisa membuat gerakan apapun untuk menghentikan penerbangan cepat itu kembali. Melihat dia akan bertabrakan dengan pohon lebat yang dipeluk beberapa orang di belakangnya, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Yan. Aku tidak bisa membuktikan identitasku, dan aku tidak bisa memenangkan 20% dari kekuatanku, jadi aku akan tinggal untuk saat ini. Suara dingin dari patriark klan obat terdengar, jubah lengan yang jatuh sudah kurang dari 1 kaki, jauh dari Xiao Yan, dan Xiao Yan bahkan bisa mencium bau obat klan. Tubuh patriark begitu kuat sehingga hampir tidak mungkin untuk melarutkan aroma obat. Xiao Yan tersenyum pahit dan menutup matanya dengan lemah. Aku bisa membuktikan identitasnya. Teguran centil terdengar tepat di atas kepala Xiao Yan, dengan kemarahan tak berujung dalam suaranya, dan bilah cincin yang muncul di ruang retak di samping patriark klan Yao bahkan lebih dingin dan menggigit. Jika patriark klan Yao dengan ceroboh membanting lengan baju besar ke tubuh Xiao Yan, bilah cincin yang sangat tajam sehingga rambutnya bisa patah juga akan memotong tenggorokannya. Patriark klan Yao sangat marah tetapi harus mundur. Di atas bilah cincin berputar di udara selama setengah lingkaran, menggambar busur aneh, memotong pohon besar yang akan dipukul Xiao Yan dengan punggungnya. Tubuh Xiao Yan yang menghantam udara terus menyerang balik,
tetapi bukannya menabrak pohon besar, dia menabrak tubuh yang sangat lembut. Sandaran kepala dipenuhi dengan elastisitas luar biasa, yang membuat Xiaoyan hampir melupakan rasa sakit di sekujur tubuhnya hampir mengerang. Begitu dia mendengar suara yang akrab itu, Xiaoyan tahu bahwa Jenny yang datang. Adapun mengapa Jenny tiba-tiba muncul di sini, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan sandaran kepala yang lembut saat ini juga tidak mau memperhatikannya, dan menggosok kepala Suang Feng yang bangga dengan erat dan menggosoknya 2 kali dengan sangat senang. Xiao Sao, suara centil, yang sedikit marah dan pemalu terdengar dengan suara rendah, tubuh Xiaoyan terdorong sedikit, dan wajah Jenny yang pemalu dan memerah muncul di mata Xiaoyan, mata Xiaopo yang gembira terlihat marah tapi cantik, dengan sedikit kelembapan. Ditatap oleh Jenny, Xiaoyan tiba-tiba merasa malu, dan jantungnya berdetak kencang, tersipu ketika dia hendak menjelaskan, tetapi Jenny memasukkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya, dan Xiaoyan menggembungkan pipinya, yang bisa dia lakukan adalah melebarkan matanya dan menarik lehernya dengan marah. Setelah dengan lembut meletakkan Xiaoyan dan menyerahkannya kepada Nan Erming di belakangnya, Jenny berbalik dan mengangkat kepalanya, wajahnya penuh ketenangan sebelum badai, menatap dingin pada patriark klan obat. "Nona Jenny, mengapa kamu di sini?" Patriark keluarga Yao memandang Jenny, yang terbungkus sempurna dalam gaun hijau muda, dan mengerutkan kening dengan erat menjadi karakter Chuan yang besar. "Tidak bisakah aku datang?" Jenny, yang mengira bahwa patriark klan obat akan membunuh Xiaoyan, secara alami tidak sopan, dan matanya penuh amarah. "Apa yang kamu bicarakan, Nona Jenny?" "Serius, Nona Jenny ada di sini," lelaki tua itu menyambutnya, tapi patriark klan obat melirik Xiaoyan, bertanya-tanya tentang hubungan sebenarnya antara Jenny dan Xiaoyan. Jika itu hanya sekutu, dengan identitas Jenny, dia tidak akan pernah mau datang secara langsung. Jenny sangat marah, tetapi dia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Mengambil alih kata-kata patriark klan obat, mendengus dingin terdengar, "Hanya saja aku tidak di sini pada waktu yang tepat, kan? Lebih jauh, kamu bisa membuat Xiaoyan mati di sini, kan?" Kata-kata Jenny menjadi semakin dingin, dan hampir berubah menjadi kepingan es di bagian belakang. Bab 597. Apakah dia benar-benar Xiaoyan? Kepala klan obat mengabaikan ejekan Jenny. Dia khawatir tentang identitas asli Xiaoyan. "Itu benar sekali," Jenny menjawab dengan tegas, "dia adalah Xiaoyan, sekutu dekat aliansi bisnis." Kepala klan Yao dikonfirmasi oleh Jenny sendiri, dan pupilnya menyusut tiba-tiba, meskipun dia memiliki keraguan sebelum pertarungan, dia masih terkejut setelah konfirmasi. Bagaimanapun, reputasi Xiaoyan telah terlalu besar selama bertahun-tahun. Beberapa resep telah membantu aliansi bisnis memenangkan monopoli pil obat pemulihan kelas bawah dari Istana Pil. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh keluarga obat tetapi tidak dapat dilakukan. Selain itu, hanya Kaisar Dou Bintang 4 tahap akhir yang menjatuhkan lusinan Kaisar Dou Bintang 4 atau 5 di sisinya, kekuatan yang menakjubkan. Kepala klan obat bahkan sedikit cemburu karena Xiaoyan bukan anggota klan obatnya sendiri. Sekarang setelah dipastikan bahwa orang ini adalah Xiaoyan, dan dia telah menyakitinya lagi, itu dapat dianggap menyelamatkan banyak muka bagi keluarga Yao, dan karena Jenny datang sendiri, masalah ini hanya dapat ditinggalkan. Matanya tertuju pada Xiaoyan untuk sementara waktu, dan kemudian patriark keluarga Yao memandang Jenny dan berkata dengan ringan, "Ternyata dia adalah Xiaoyan dari benua Dodi," tetapi lelaki tua itu salah paham. Namun, Nona Jenny juga salah paham, lelaki tua itu tidak setuju. "Aku tidak berencana membunuhnya, tapi dia telah menyakiti klan Yaoku sebelumnya dan tidak bisa membuktikan identitasnya." Lelaki tua itu hanya ingin menjadikannya sebagai tamu di Yao klan untuk sementara waktu. Tidak dapat membuktikan identitasnya,
Patriark klan yang bermartabat mengabaikan identitasnya dan secara pribadi menembaknya dan melukainya dengan parah. Patriark Yao, haruskah Anda memberi saya penjelasan? Mengetahui bahwa Patriark klan Yao tidak berniat membunuh Xiao Yan, kemarahan Zenni menghilang. Namun nada rendah hati dari Patriark keluarga Yao membuat Zenni marah dan menginginkan keadilan untuk Xiao Yan. Agresivitas Zenni juga membuat Patriark keluarga Yao sedikit marah, meskipun dia takut dengan kekuatan di belakang Zenni, itu tidak berarti bahwa Patriark keluarga Yao akan takut pada Jenny, dan nada Patriark keluarga Yao tiba-tiba menjadi dingin. Saya ada juga banyak orang di keluarga Yao yang telah terluka parah oleh Xiao Yan. Meskipun mereka dicurigai sembrono, itu juga fakta bahwa identitas Xiao Yan tidak diketahui. Itu juga fakta bahwa keluarga Yao saya mengambil tindakan demi Nona Zenni, bahkan jika itu adalah kesalahpahaman, biarkan saja. Apakah itu Zenni? Apakah Anda menginginkan yang lain, Nona? Kamu. Zenni mengangkat dagunya sedikit, mengerutkan kening, dan hampir marah, tetapi telapak tangan lembut dari belakangnya dengan lembut menekan bahunya. Zenni menoleh untuk melihat, siapa lagi kalau bukan Xiao Yan. Xiao Yan, yang terluka parah, mampu berjalan di tanah dengan kekuatan penyembuhan yang kuat dari pil obat, dan hanya berdiri untuk menghentikan kemarahan Zenni. Ini masalah antar laki-laki. Tubuh Xiao Yan bergerak sedikit, dan dia sudah berada di depan Zenni. Bab 598. Menatap Patriark klan kedokteran, Xiao Yan terdiam beberapa saat, dan dia bukan lagi orang yang impulsif dengan desahan samar di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan kepala klan obat, tidak peduli apakah orang-orang klan obat bertindak impulsif atau tidak, Xiao Yan memang menyakiti orang-orang klan obat di pintu klan obat dan menyapu bersih klan obat. Dengan arogansi keluarga Yao, itu sudah menjadi konsesi terbesar di wajah Jenny, jika dia bisa melakukannya setelah melukai dirinya sendiri. Jika Anda terus terlibat dengan ratusan ribu tahun keluarga Yao, Anda mungkin tidak takut dengan aliansi bisnis, belum lagi Anda masih memiliki hal-hal untuk ditanyakan kepada keluarga Yao, demi leluhur, ini adalah hal-hal seharusnya tidak meningkat. Membungkukkan tangannya, Xiao Yan berkata dengan lembut tapi tegas, aku, Xiao Yan, dan keluarga Yao tidak memiliki kebencian sedikit pun, itu hanya kesalahpahaman, masalah ini seperti masa lalu. Angin musim gugur di lingkungan telah berlalu tanpa jejak. Melihat punggung Xiao Yan dalam diam, Zenni memahami pikiran Xiao Yan, menghela nafas sedih, dan tidak memaksa lagi. Kali ini, Patriark klan kedokteran sedikit terkejut. Dia tahu di dalam hatinya bahwa semua ini memang kesalahan keluarga Yao, tapi itu di luar dugaan. Dia harus tegar. Dia tidak berharap Xiao Yan menjadi pria yang mampu melepaskan. Kepala klan obat tidak bisa tidak melihat Xiao Yan dengan sedikit perasaan baik. Xiao Yan, kamu laki-laki, tetapi karena luka itu ada di tangan lelaki tua itu harus menunjukkan hatinya. Beberapa pil obat merah terbang menuju Xiao Yan, dan ada aroma obat samar di sepanjang jalan. Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu adalah pil obat berkualitas tinggi. Xiao Yan memainkan pil obat yang dikeluarkan oleh kepala klan obat dengan penuh minat, layak untuk keluarga obat. Suntikan adalah pil obat 5 pin. Klan Yao adalah klan Yao, dan ini adalah tembakan yang luar biasa. Xiao Yan menembakkan pil obat itu kembali sambil tersenyum, dan berkata dengan santai di mata Patriark klan Yao yang tercengang. Aku, Xiao Yan, setuju dengan pemikiran Yao Patriark, tetapi Xiao tidak lagi dalam masalah serius. Dia dapat pulih setelah beristirahat selama beberapa hari, jadi tidak perlu membuang pil obat Yao Patriark. Melihat Xiao Yan dengan wajah tenang, Patriark klan obat sedikit mengernyit, matanya menyapu ke atas dan ke bawah tubuh Xiao Yan, awalnya sedikit malu karena Xiao Yan tidak. Sorot mata Siki menjadi semakin terkejut.
Tidak lama kemudian saya melihat Zenni memberi makan Xiaoyan pil obat. Meskipun tubuh Xiaoyan masih relatif lemah, dia bertindak seperti orang biasa. Tidak ada masalah sama sekali dengan mudah, obat mujarab yang menantang surga. Patriark klan obat mengingat legenda tentang Xiaoyan dan mau tidak mau melihat Xiaoyan sedikit. Tanpa diduga, setelah diperiksa lebih dekat, dia sekali lagi terkejut. Xiaoyan ini sudah menjadi kekuatan jiwa di puncak alam kaisar. Sungguh luar biasa. Matanya sedikit panas, dan butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Saya lupa bahwa pil obat Xiaoyan terkenal di benua Dodi. Jika demikian, mari kita menyerah. Tongkat itu, yang bukan tongkat, menoleh ke arah Jenny. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Nona Jenny. Zenni melirik Xiaoyan, dan mata Suiling penuh dengan air mata, dan dia berkata dengan lembut, "Aku di sini hanya untuk Xiaoyan, tolong tanyakan detailnya pada Xiaoyan. Biarkan saya menguraikan. Butuh 1000 putaran dan 1000 putaran untuk akhirnya mencapai tema." Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, menekan depresi di hatinya, dan berkata perlahan, "Jangan sembunyikan Patriark Obat, Xiaoyan. Seseorang datang kali ini untuk meminta metode rahasia. Minta metode rahasia. Minta saya untuk metode rahasia klan kedokteran." Kepala klan kedokteran terkejut. Datang. Dia tidak menyangka bahwa yang diminta Xiaoyan adalah metode rahasia dari klan kedokteran, dan dia memandang Xiaoyan seperti sedang melihat orang bodoh. Bab 599. Ini. Xiaoyan juga ditanya oleh Patriark klan obat. Ya, tidak ada klan yang akan menyebarkan metode rahasia, jika tidak mengapa itu disebut metode rahasia. Tetapi dia masih belum berdamai dan bertanya, "Maaf, Patriark, jika Anda ingin menyelamatkan hidup seseorang, apa yang dapat dilakukan keluarga Yao?" "Kamu," kataku nak, "jika Nona Zenni tidak ada di sini, aku benar-benar ragu apakah kamu benar-benar Xiaoyan. Bagaimana kamu bisa mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Tentu saja kamu harus menggunakan pil untuk menyelamatkan nyawa. Tapi sebelum saya datang, seseorang mengatakan kepada saya bahwa klan obat memiliki metode rahasia yang dapat menyelamatkan nyawa." Xiaoyan berpikir dalam hati, itulah yang dikatakan Zantua kepada saya, mungkinkah ada yang salah? Jika seseorang memberitahumu, kamu harus percaya. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku memukulmu sekarang untuk mencintaimu? Patriark keluarga Yao menyipitkan mata pada Xiaoyan beberapa kali, menyebabkan Zenni dan Ziying terkikik. Xiaoyan memarahi Zantua di dalam hatinya. Itu jelas obat mujarab, tetapi dia harus memberi tahu metode rahasianya. Sayang sekali melihatnya, tetapi dia masih berkata dengan cepat, "Kalau begitu aku akan bertanya untuk obatnya." Minta obat. Xiaoyan, kamu tidak bisa menerima kata-kata orang tua ini. Siapa yang tidak tahu bahwa di benua Doudi, pil obat yang kamu bekerja sama dengan aliansi bisnis telah memonopoli seluruh pasar obat pemulihan kelas bawah. Bagaimana caranya? Beraninya kamu menerima permintaanmu untuk obat? Kata-kata kepala klan obat itu tampak sopan, tetapi ejekan yang tersembunyi masih samar-samar terungkap. Xiaoyan tersenyum masam dan mengangkat bahu. Dia tidak tahu bahwa Patriark klan kedokteran masih memiliki beberapa kebencian di hatinya saat ini, tetapi ini tentang apakah leluhur dapat dibangkitkan. Kualifikasi masih jarang, dan mungkin untuk mendapatkan beberapa reputasi secara kebetulan, bagaimana bisa dibandingkan dengan warisan keluarga Yao dalam pemurnian obat. Setelah melalui banyak hal, Xiaoyan bukan lagi anak yang keras kepala dengan hanya satu tendon. Dia dewasa dalam ucapan dan tindakannya. Jenny di sekitarnya sering menganggukkan kepala saat dia berbicara dengan sopan, dihargai. Bahkan ekspresi tidak senang di wajah Patriark keluarga Yao telah memudar banyak, meskipun berat Xiaoyan sendiri tidak cukup. Jika Anda menambahkan sekutu dengan aliansi bisnis dan Kaisar Iblis, ditambah latar belakang ras manusia di belakang Zenni, status Xiaoyan tidak jauh lebih rendah dari Patriark klan kedokteran.
Dipuji dengan sopan oleh Xiao Yan, patriark klan kedokteran tidak bisa tidak mengelus jenggotnya dengan ringan. Ekspresi puas diri muncul secara spontan, dan niat baiknya terhadap Xiao Yan meningkat pesat. Perubahan wajah kepala klan Yao jatuh ke mata Xiao Yan. Xiao Yan sangat gembira. Apa yang disebut pemogokan harus dilakukan saat setrika panas. Xiao Yan buru-buru berkata, tentu saja, Xiao tahu aturannya. Klan Yao, dan tentu saja dia tidak bisa membiarkan kepala klan Yao bekerja dengan sia-sia. Jika Patriark Yao memiliki permintaan, jangan ragu untuk menyebutkannya. Selama Xiao bisa melakukan yang terbaik, Patriark Yao akan puas. Halo Xiao Yan. Mata kepala klan obat tetap pada Xiao Yan, dengan sedikit kerumitan bercampur, dan kemudian bertepuk tangan dan berkata dengan kekaguman yang tidak tersamar dalam nada suaranya, seperti yang diharapkan dari kebangkitan baru benua Dodi. Bakat muda, dia terkenal tanpa sombong atau sombong, dan dia tidak rendah hati atau sombong dalam berurusan dengan orang lain. Jadi klan Yao sudah setuju. Xiao Yan sangat gembira, ketidaknyamanan yang terjadi dengan klan Yao segera menghilang, dan bahkan Zenni buru-buru melangkah maju untuk berterima kasih padanya. Patriark klan obat mengangguk. Dia kini telah meredakan keluhannya. Sebagai orang yang sombong, dia juga cukup mengagumi Xiao Yan. Terlebih lagi, sepertinya hubungan antara anak ini dan Jenny tidak mudah. Jika demikian, bagus sekali. Jika Patriark Yao dapat membantu Xiao Yan pasti akan mengingatnya di dalam hatinya dan tidak akan pernah melupakannya. Mata Xiao Yan dipenuhi kegembiraan saat dia berpikir bahwa leluhurnya bisa dibangkitkan. Katakan padaku, obat apa yang membuatmu datang untuk bertanya pada lelaki tua itu? Patriark klan obat mengetuk tongkat kayu dengan jarinya, menunggu kata-kata Xiao Yan selanjutnya. Itu benar, Xiao Xuan, leluhur keluarga Xiao, mengorbankan dirinya untuk mencapai Xiao, dan sekarang hanya ada sedikit sisa yang tersisa. Saya mohon Patriark obat untuk memberikan obat rahasia keluarga obat untuk menghidupkan kembali leluhur. Ketika datang ke Xiao Xuan, kesedihan Xiao Yan adalah seolah-olah banjir yang menghancurkan tanggul mengalir seperti banjir, dan tubuh tidak bisa menahan gemetar hebat, dan 5 jari digenggam erat ke telapak tangan untuk hampir tidak bisa mengontrol emosi. Xiao Shao, melihat ini, Zenni tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit, dan dengan lembut membelai punggung Xiao Yan dengan tangan batu gioknya, membantu Xiao Yan untuk tenang. Sungguh pria yang menghargai cinta dan kebenaran, dan sangat baik, sayang sekali dia bukan anggota keluarga Yaoku. Patriark keluarga Yao memandang Xiao Yan, yang tidak takut pada dirinya sendiri, tergerak oleh kasih sayang, dan menghargainya lebih dan lebih. Hanya saja, kebangkitan jiwa yang tersisa ini. Setelah terdiam beberapa saat, di mata semua orang, Patriark klan kedokteran dengan enggan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan, dan berkata dengan sedikit enggan, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Secerca harapan yang baru saja muncul seketika pupus, Xiao Yan seperti jatuh ke dalam gudang es, tenggorokannya manis, seteguk darah keluar dari mulutnya, dan langkah kakinya tersandung. Untungnya, dengan dukungan Nan Erming, dia tidak jatuh. Bab 600. Aduh. Mata kepala klan obat berkedip sedikit, memegang tongkat kayunya, matanya menatap ke langit yang jauh, dan dia berkata perlahan, pil obat memiliki sejarah panjang, meskipun dapat membalikkan langit, tetapi itu tidak dapat diubah. Pil obat bisa melawan takdir, kenapa ada begitu sedikit dou di tingkat tinggi yang bisa selamat dari bencana zaman kuno? Ada jejak nostalgia dalam kata-kata Patriark klan kedokteran, tetapi ketika mereka jatuh ke telinga Xiao Yan, itu seperti baskom air yang telah dipadatkan selama ribuan tahun dari tempat yang sangat dingin, tidak dikalahkan dalam pengejaran terus-menerus, juga tidak dikalahkan oleh Patriark klan kedokteran yang tak terduga, tetapi benar-benar runtuh di bawah berita putus asa ini. Dengan lembut tapi tegas mendorong tangan pendukung Nan Erming, tubuh Xiao Yan meluncur lemah dan duduk di tanah, memegang lututnya dengan kedua tangan,
dan melihat dengan sedih cincin di tangannya. Leluhur Xiao Xuan, sisa jiwa ada di dalam. Leluhur, tidak peduli seberapa keras Xiao Yan bekerja dan menjadi terkenal, dia tidak bisa mengubah senyum leluhurnya. Xiao Yan malu dengan cintanya pada leluhurnya. Bagaimana dia bisa damai dalam hidup ini? Xiao Yan, yang sangat menghargai kebaikan, membelai lembut Naji untuk pertama kalinya. Xiao Yan yang telah kehilangan keinginannya, merasa bingung dengan prospeknya dan tidak tahu apa yang dia perjuangkan. Melihat dekadensi Xiao Yan, sekelilingnya sunyi. Justru karena dia terlalu mengenal Xiao Yan, bahkan Jenny yang penuh perhatian pun tidak tahu bagaimana menghiburnya. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan, belum lagi keinginan yang telah lama tersimpan di hatinya selama bertahun-tahun. Biarkan dia tenang. Saat ini, hanya dia yang bisa menyelesaikannya sendiri. Zhen Nibei menggigit bibir merahnya dengan ringan, berbisik untuk menghentikan Nan Erming dan Ziying yang akan maju untuk menghibur mereka. Patriark klan kedokteran juga menatap Xiao Yan dalam-dalam. Pemuda yang membuatnya membenci dan mencintai begitu banyak cinta dan kebenaran, membuatnya ingin menang, tetapi keluarga Yao tidak dapat membantu permintaan Xiao Yan. Dia hanya duduk di sana dengan linglung, dan setelah beberapa lama, Xiao Yan menarik ejekan diri di sudut mulutnya, dan kemudian perlahan-lahan berdiri. Lumpur di pakaiannya dan kulit pucat membuatnya tampak sedikit tersesat, tapi matanya berangsur-angsur berubah dengan jelas dan tegas. Membungkuk sedikit dan membungkuk ke Patriark klan obat, Xiao Yan membuka mulut dan berkata, "Terima kasih, Patriark, untuk menyela Xiao, jadi jangan tinggalkan itu." Xiao Yan akan memikirkan cara lain untuk berurusan dengan leluhur. Mungkin suatu hari, ketika Xiao Yan berdiri di atas puncak ketika saatnya tiba, itu tidak hanya dapat menentang langit, tetapi juga menentang takdir. Xiao percaya bahwa itu adalah buatan manusia. Xiao Yan berkata pelan, tapi niat bertarung yang menakjubkan tiba-tiba muncul dari tubuh kurus kaki Xiao Yan. Dengan nada yang begitu besar, Kaisar Dou bintang 4 yang terlambat mengatakannya di depan banyak Kaisar Dou tingkat tinggi. Namun, itu tidak membuat orang merasakan kesombongan sedikit pun, seperti deklarasi yang menghadap ke langit, tampaknya bukan apa-apa, tetapi itu dapat membuat orang merasakan kemungkinan yang tak terbatas. Xiao Yan mengabaikan mata semua orang, dan setelah mengucapkan kata-kata ini, dia perlahan berbalik dan berjalan ke depan. Mata semua orang yang mengikuti Xiao Yan sedikit sedih, tetapi mereka dengan cepat membeku di tempat. Saya melihat langkah kaki Xiao Yan sangat santai, bahkan sedikit berat, tetapi setiap langkah seolah menggemakan semacam misteri surga dan bumi. Kemanapun hati pergi, langit adalah aku, dan aku adalah langit. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak menyadari bahwa dia telah jatuh ke alam misterius, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa perubahan halus di setiap pori setiap orang di belakangnya terlihat jelas di benaknya, jadi dia hanya berjalan tanpa tujuan. Kerumunan menjadi lebih dan lebih terkejut. Xiao Yan baru saja mengambil selusin langkah saat ini, tetapi semua orang tidak dapat menangkap jejak Xiao Yan sama sekali. Tampaknya Xiao Yan di depannya hanyalah proyeksi langit, begitu ilusi dan tidak nyata.